Ahok bikin DPRD gemetar, Anies malah bikin DPRD kenyang. Nah, terus DPRD kurang sekolah atau apa gitu ya? BPK aja belum selesai menginvestigasi, kamu ngelaporin apa yang lu mau laporin? Berarti DPRD lebih hebat dong daripada BPK ada temuan. BPK aja masih butuh 20 hari untuk menemukan temuan. Itu pertama. Terus kedua, Bantar Gebang udah lama belum ada laporan BPK. Kok nggak ada pansus sih? Ya kan? Terus scanner, UPS, elektronik SMS, ada nggak temuan? Udah ada yang mau masuk penjara? Ada nggak pansus? Kagak. Ahok bikin DPRD gemetar, Anies malah bikin DPRD kenyang. Nah, terus DPRD kurang sekolah atau apa gitu ya? BPK aja belum selesai menginvestigasi, kamu ngelaporin apa yang lu mau laporin? Berarti DPRD lebih hebat dong daripada BPK ada temuan. BPK aja masih butuh 20 hari untuk menemukan temuan. Itu pertama. Terus kedua, Bantar Gebang udah lama belum ada laporan BPK. Kok nggak ada pansus sih? Ya kan? Terus scanner, UPS, elektronik SMS, ada nggak temuan? Udah ada yang mau masuk penjara? Ada nggak pansus? Kagak. Jadi saya kaget kalau kemudian Anies Baswedan yang selama ini misalnya sering dikatakan transparan, dialogis, dan memang senang berbicara begitu ya, bahkan berdebat, lalu kemudian terkesan takut terhadap hak interpelasi yang harusnya bisa dimanfaatkan sebagai panggung untuk mendapatkan dukungan. Jadi jangan salahkan kalau kemudian ada yang berspekulasi dan makin yakin memang ada kejanggalan dalam pelaksanaan Formula E ini, sehingga kemudian membuat beliau merasa tidak siap untuk menjelaskan atau memang tidak bisa menjelaskan, sampai kemudian harus menggunakan logika kekuatan politik, oligarki tanda kutip, untuk membungkam hak memberikan keterangan yang harusnya bisa dimanfaatkan. Beberapa hari lalu kita semua dikasih tontonan yang buat saya itu memuakkan, menjijikkan, dan maaf, saya pengen muntah melihatnya. Dengan bangganya, beberapa ketua fraksi di DPRD DKI Jakarta berfoto-foto sesudah makan malam dengan Gubernur DKI Anies Baswedan. Mereka seperti menantang agenda interpelasi dari PSI dan PDI Perjuangan yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan pemanggilan terhadap kasus Formula E. Ya, bacaan Ahok dan Anies ini sebenarnya sangat berbeda jauh sih antara langit dan bumi ya, kalau tidak mau antara surga dan neraka. Saya sih sudah mengatakan hal ini beberapa kali dalam obrolan saya sama Anda sebelum-sebelumnya, bahasan saya sama Anda. Saat ini saya akan mengulang lagi hal yang sama dengan pandangan yang berbeda tentunya. Pada saat anggota-anggota DPRD di era Ahok nyinyir dan juga mengkritik kebijakan Gubernur Ahok menantang para anggota DPRD itu untuk memberikan hak interpelasi. Ia menantang para anggota DPRD yang suka mengkritik tanpa data untuk mengajukan hak interpelasi yang akan membuka seluruh transparansi anggaran pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Pada saat itu, Ahok pun menantang orang-orang yang mengkritik dirinya dengan pembuktian harta terbalik. Untuk apa? Untuk membukakan banyak sekali hal soal anggaran dan juga mereka dapat hartanya dari mana. Tantangan Ahok pun pada saat itu tak dijawab dan para anggota DPRD tersebut bungkam. Dan ketika ada yang tidak tahan untuk tidak ngomong, kok ada ya yang mendadak langsung minta lobster sebagai menu makanan mereka. Kita ketahui bersama lobster itu makanan yang gak lazim dimakan oleh mayoritas rakyat Jakarta. Jadi sebetulnya mereka itu adalah wakil rakyat atau wakil perut. Tantangan Ahok tidak dijawab sama sekali. Sedangkan di era Anies Baswedan, saat ia mau diinterpelasi, dia malah mengundang 7 ketua fraksi dan besoknya 7 partai tersebut menolak interpelasi. Luar biasa. Dan disinilah yang membuat saya bingung. Dan saya jadi paham betul apa yang menjadi perbedaan hakiki antara Ahok dan Anies. Perbedaannya ada di satu hal krusial, yakni soal kejujuran. Kalau jujur dan benar, kenapa harus takut diinterpelasi? Interpelasi itu apa? Interpelasi adalah hak gugat dari DPRD kepada pihak eksekutif untuk membuka anggaran dan mengikuti arahan-arahan legislatif. Seharusnya kalau Anies Baswedan jujur dan benar, dia bisa saja membukanya kalau dia jujur, tapi sayang dia malah memilih untuk mengundang 7 ketua fraksi partai ke Balai Kota untuk makan malam. Beda level dong ya kalau kita lihat antara Ahok dan Anies. Ahok lebih memiliki nyali
bernyali karena dia tahu dia benar, sedangkan Anies Baswedan tidak bernyali karena dia tahu dia salah. Setidaknya dari hal ini kita melihat ada hal yang positif dari Anies Baswedan. Tahu apa yang dia lakukan secara salah dan dia kelihatannya sangat menghindari konflik yang bakal terjadi dan membuat dia berkasus hukum. Anggaran-anggaran ganjil itu banyak banget ya guys ya. Gak cuma sedikit, itu duit semua. Nah, nilai dari Formula E sampai dengan anggaran-anggaran yang tidak wajar dalam penanganan wabah ini. Dari hal ini kita bisa melihat siapa sih yang benar menjadi impostor. Mentalitas antara Ahok dan Anies ini jauh sekali. Bahkan tantangan Ahok untuk diinterpelasi sehingga dia bisa membeberkan permainan DKI Jakarta dan juga DPRD DKI Jakarta sangat keras dilakukan. Nggak heran banyak yang mau mendongkel dari kursi gubernur. Anies pun pada akhirnya menjadi pion dari Chaplin. Ngomong-ngomong tentang Ahok, dia itu pernah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Jadi seharusnya Anies bisa berguru sama Ahok ya. Kalau perlu cium kakinya, isep jempolnya. Tapi nggak dia lakukan. Sombong soalnya. Ya, justru dengan mengundang makan anggota DPRD yang justru merupakan fungsi pengawas kerja gubernur, kelihatan banget adanya persekongkolan jahat dari kedua pihak ini, baik eksekutif ataupun legislatif. Sekarang jika keduanya bersekongkol, yudikatif pun menjadi bingung. Ya, kelihatannya Anies ini banyak kuncian-kuncian yang ditaruh di beberapa tempat. Di DPRD banyak yang membela Anies ketimbang membela rakyat. Mereka lebih memilih makan di balai kota ketimbang makan bersama rakyat. Makanya nggak heran PSI dan PDIP mengajukan hak interpelasi karena PDIP dan PSI lah yang menjadi sosok yang paling baik dalam mewakili rakyat. Nggak ada partai yang sempurna. Oh yes, that's right, benar bahwa tidak ada partai yang sempurna. Manusia aja nggak ada yang sempurna, kok partai minta sempurna ya kan? Tapi setidaknya kedua partai ini lebih baik daripada yang lainnya. Jika kita sudah tidak bisa berharap lagi kepada manusia dan pemerintah daerah, kita berharap saja sama Tuhan agar Dia menyatakan keadilannya di Jakarta yang begitu suram, muram dan tidak ada harapan ini. Jadi ya, kita tunggu saja nanti kabar selanjutnya bagaimana kiprah Anies. Nah, nilai dari Formula E sampai dengan anggaran-anggaran yang tidak wajar dalam penanganan wabah ini. Dari hal ini kita bisa melihat siapa sih yang benar menjadi impostor. Mentalitas antara Ahok dan Anies ini jauh sekali. Bahkan tantangan Ahok untuk diinterpelasi sehingga dia bisa membeberkan permainan DKI Jakarta dan juga DPRD DKI Jakarta sangat keras dilakukan. Nggak heran banyak yang mau mendongkel dari kursi gubernur. Anies pun pada akhirnya menjadi pion dari Chaplin. Ngomong-ngomong tentang Ahok, dia itu pernah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Jadi seharusnya Anies bisa berguru sama Ahok ya. Kalau perlu cium kakinya, isep jempolnya. Tapi nggak dia lakukan. Sombong soalnya. Ya, justru dengan mengundang makan anggota DPRD yang justru merupakan fungsi pengawas kerja gubernur, kelihatan banget adanya persekongkolan jahat dari kedua pihak ini, baik eksekutif ataupun legislatif. Sekarang jika keduanya bersekongkol, yudikatif pun menjadi bingung.